is on you, my strength and my refuge. And I find my way when I run to. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik ya. Dan hari ini saya masih melanjutkan tema Paskah ya. Karena Paskah itu sejak dimulai dari Jumat Agung lalu kebangkitan. Nah, dari kebangkitan sampai kenaikan nanti itu ada rentang waktu 40 hari ya, dan sampai nanti pencurahan Roh Kudus itu ada 50 hari. Jadi dalam masa-masa ini sebenarnya masih disebut dengan masa-masa Paskah. Oleh sebab itu khotbah saya juga mengikuti lini masa atau timeline pelayanan Tuhan Yesus selagi dia di muka bumi ini. Dan saya percaya bahwa minggu-minggu Paskah ini kita masih dalam suasana Paskah, karena seperti tadi saya katakan bahwa Paskah itu sampai nanti kenaikan itu periode Paskah dan 40 hari. Dan ini minggu-minggu Paskah, dan saya percaya bahwa Tuhan juga bisa berbicara melalui firman-Nya yang dia ambil sesuai dengan timeline atau lini masa pelayanan Tuhan Yesus selagi dia melayani di muka bumi ini. Nah, ini adalah seri khotbah yang saya rancang sendiri, tidak mengikuti seri khotbah dari FB Nation, karena saya merasa lebih cocok ya dengan situasi kondisi kita pada hari ini. Dan ini adalah seri perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Ini bagian ketiga. Jadi sekali lagi khotbah ini saya sesuaikan dengan lini masa perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kalau di dalam referensi yang saya baca itu ada 10 kali Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan yang bangkit menampakkan dirinya. Kita sudah menyinggung 2 minggu yang lalu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti bisa mengunjungi kanal YouTube FB Nation Jogja. Pertama kali Tuhan menampakkan dirinya bahwa Tuhan yang bangkit dari kematian itu kepada Maria Magdalena. Ya, dan kita tahu kemudian Maria Magdalena ini diutus kepada rasul-rasul yang lain. Minggu lalu saya katakan bahwa rasul dari segala rasul itu bukan 12 murid atau 11 murid, tapi rasul dari segala rasul itu yang pertama itu Maria Magdalena. Karena Tuhan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan mengutus Maria Magdalena untuk mengabarkan kebangkitannya kepada murid-murid yang lain. Nah, kedua kalinya Tuhan menampakkan dirinya kepada 2 murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Dari Yerusalem, mereka meninggalkan Yerusalem lalu menuju ke Emmaus. Mereka berusaha meninggalkan tempat tragedi, tempat ketakutan, tempat kekecewaan mereka, di mana mereka berharap sebenarnya Yesus ini menjadi juru selamat yang membebaskan bangsa Israel secara politik, tapi kemudian tidak terjadi. Dan mereka meninggalkan Yerusalem ke Emmaus, menyingkir kira-kira sekitar 15 km dari Yerusalem. Tapi kemudian ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus, mereka berubah hatinya dan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berani kembali menghadapi tempat konflik, tempat tragedi, tempat di mana mereka kecewa, mereka putus harapan, mereka bisa kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, setiap kali Tuhan berjumpa dengan manusia, dia menampakkan dirinya dan dia berbicara kepada manusia, maka ada perubahan hidup yang terjadi. Nah, masa-masa Paskah ini, dari kebangkitan sampai nanti kenaikan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, Tuhan menampakkan dirinya itu berulang kali dengan satu tujuan, untuk meyakinkan para murid-muridnya, untuk meyakinkan kepada para pengikutnya, bahwa dia itu sudah bangkit, bahwa kuasa kematian tidak berkuasa, maut tidak berkuasa, dan dia berulang kali dia memperlihatkan dirinya yang bangkit kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang, hanya untuk meyakinkan mereka agar mereka percaya, meyakinkan mereka bahwa segala peristiwa yang kemudian terjadi nantinya yang sudah direkam di dalam kitab para nabi, kitab-kitab perjanjian lama itu benar adanya dan digenapi dengan peristiwa penyalipannya, kebangkitannya, dan nanti kenaikannya, dan kemudian pencurahan Roh Kudus. Jadi intinya masa-masa Paskah ini Tuhan berusaha meyakinkan, Tuhan berusaha
meneguhkan kepercayaan para murid-muridnya dan pengikutnya bahwa sesungguhnya benar adanya bahwa Yesus Kristus yang sejarah, Yesus Kristus yang pernah hidup di muka bumi, dan semua yang ditulis di kitab para nabi perjanjian lama itu benar adanya. Itu bukan dongeng, itu bukan hikayat, bukan mitologi, tetapi benar adanya. Nah, masa-masa inilah yang saya angkat dalam seri khotbah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Kalau kita sudah belajar bagaimana hidupnya Maria Magdalena berubah, dan Tuhan menampakkan dirinya pertama kali kepada dia, kemudian kita juga sudah membahas bagaimana dua murid dalam perjalanan ke Emmaus tadi yang kemudian juga mengalami perubahan. Ya, biasanya kalau kita mengalami tragedi, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekecewaan, maka ada benteng yang kita bangun, dan kita tidak mau menghadapi kekecewaan itu, kita tidak mau menghadapi tragedi itu kembali. Tetapi ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada dua orang murid di Emmaus ini, dalam perjalanan ke Emmaus, mereka berubah, mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali ke pusat konflik, mereka kembali, kita ingat Yesus disalibkan di Yerusalem. Mereka kembali ke tempat mereka dikecewakan, mereka kembali ke tempat di mana pengharapan mereka patah, pupus, dan mereka berani menghadapi kembali. Jadi saya percaya bahwa dalam masa-masa Paskah ini, Tuhan bisa berbicara kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua, bahwa jangan kecewa, jangan putus harapan, jangan hilang pengharapan kita kepada setiap janji dan firman Tuhan, karena itu benar adanya, hanya masalah waktu. Dan dari apa yang kita percaya sampai menjadi kenyataan, nah disinilah peperangan rohaninya, peperangan pikiran, peperangan rohani. Bagaimana kita mau percaya nggak kepada janji Tuhan, atau kita menyerah dengan keadaan? Kita mau tetap memegang nggak janji Tuhan, atau kita sakit hati, kecewa, kemudian putus pengharapan, dan tidak membangun tembok, dan tidak berani menghadapi kenyataan yang membuat kita kecewa, dan seterusnya. Jadi saya percaya dalam minggu-minggu Paskah ini sampai nanti kenaikan, Tuhan bisa berbicara kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melalui firman seri perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Nah, kali ini kita akan belajar Thomas, ya. Dalam teks kita Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, di situ dikatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dekat pintu, dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ingat ya, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Jadi di sini dikatakan murid-murid itu takut, karena waktu itu zaman Roma, waktu Tuhan disalibkan, barang siapa disalibkan, dan orang-orang yang berasosiasi, yang mengidentikan diri mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus, mereka juga bisa ditangkap. Dan kita tahu orang-orang Yahudi ini yang menangkap Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi murid-murid ini ketakutan. Ingat ya, baru terjadi peristiwa penyaliban, dan mereka ketakutan, mereka berpikir bahwa Tuhan sudah mati, ya, God is dead, dan apa yang menjadi pengharapan mereka sudah pupus. Nah, waktu itulah mereka berkumpul, kemudian dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tapi pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kita bisa takut, kita bisa khawatir, kita bisa cemas. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan berbicara, maka dia selalu membawa damai sejahtera, dia membawa shalom, ya, damai sejahtera. Dan di sini Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan memberikan salam shalom, damai sejahtera bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi Tuhan meyakinkan mereka bahwa dia bukan hantu. Ya, Tuhan dan hantu, ya, kalau Tuhan dibalik jadi hantu, ya. Terserah saudara mau percaya hantu atau Tuhan. Tapi di sini Tuhan menunjukkan dirinya, dia menunjukkan lambungnya yang tertikam oleh tombak, dan menunjukkan tangannya yang berlubang karena disalib. Dan ketika mereka melihat itu, di Alkitab kita mengatakan mereka bersuka cita, mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali Tuhan memberikan salam, ya, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi, nah sekali lagi kalau kita baca Alkitab muncul kata tetapi, ini membalikkan dengan situasi yang sebelumnya, teks sebelumnya, ayat sebelumnya. Tetapi, jadi kayak disayangkan ya, Thomas
seorang dari ke-12 murid yang disebut juga Didimus itu tidak ada bersama-sama mereka. Karena Yesus datang ke situ. Ketika Yesus datang ke situ, jadi Thomas ini meninggalkan kumpulan, persekutuan murid-murid Tuhan Yesus yang lagi mereka sedang berkumpul, mereka berdoa. Di situ Thomas nggak ada, dia pergi, nggak tahu dia pergi kemana ya. Tapi di situ dikatakan Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Ayat selanjutnya kita loncat ke ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, jadi ketika Thomas balik dan berjumpa dengan murid-murid yang lain mengatakan, kami melihat Tuhan. Nah, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini Thomas ya. Thomas ini nanti kita akan lihat ya, karakternya dia skeptis, dia negatif, dia peragu, dia tidak percaya. Ya, ini teks ini membuktikan bahwa dia tidak gampang percaya meskipun ada murid-murid yang lain sudah meyakinkan dia bahwa Tuhan sudah bangkit. Ya, dia berkata, sebelum aku melihat dan sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kontekstualkan pada hari ini, ada juga orang Kristen yang seperti Thomas ini. Yang sebelum terjadi baru percaya, sebelum terjadi apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, skeptis ya, negatif. Tidak punya iman, tidak punya pengharapan, dan cenderung negatif, cenderung skeptis seperti Thomas. Tidak percaya, aku tidak akan percaya. Sebelum janji firman itu, Tuhan itu dikenapi. Nah, inilah Thomas. Nah, tapi 8 hari kemudian, jadi setelah kejadian itu, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, kali ini Thomasnya itu ada bersama-sama dengan murid yang lain. Sementara pintu-pintu terkunci, ya, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setiap kali Tuhan datang, dia selalu memberikan kata shalom, damai sejahtera. Kita tahu, Bapak Ibu sekalian, katanya menurut para ahli di Alkitab kita itu ada 365 kali perkataan jangan takut. Jangan takut, jangan takut, ya. Setiap kali malaikat menunjukkan dirinya kepada manusia atau Tuhan menunjukkan dirinya kepada manusia dan berinteraksi, biasanya kalimat yang pertama itu yang keluar jangan takut. Jadi Tuhan tahu bahwa kita ini takut banyak hal. Takut akan masa depan, takut kekurangan, takut sakit, penyakit, takut kecelakaan, dan begitu banyak ketakutan. Tetapi selalu firman Tuhan mengatakan jangan takut. Ya, setiap hari Tuhan berfirman jangan takut, karena 365 kali jangan takut dalam Alkitab. Tuhan tahu bahwa setiap hari kita butuh keyakinan, diyakinkan bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Nah, demikian juga ya, Tuhan berkata damai sejahtera shalom bagi kamu. Lalu ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas. Nah, Tuhan kan nggak mendengarkan perkataan Thomas ya. Aku nggak akan percaya kalau aku tidak cucukkan jariku ke lubang tangannya dan lambungnya. Ternyata Tuhan tahu ya, Tuhan Maha tahu. Tuhan berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Thomas ini punya kebutuhan khusus dan Tuhan menghargai. Di tengah-tengah dia skeptis, dia negatif, dia peragu, dia takut, tapi Tuhan menghargai Thomas. Tuhan berpikir tentang Thomas dan Tuhan memenuhi kebutuhan Thomas. Dia kalau Tuhan tidak memikirkan Thomas dan segala keraguannya, nggak mungkin Tuhan datang kedua kali. Ya, pertama kali Thomas tidak ada, tapi Tuhan datang kedua kali untuk memenuhi kebutuhannya Thomas. Meskipun Thomas tidak percaya, Thomas ragu, Thomas skeptis, dia negatif, tapi Tuhan tetap care sama Thomas. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kabar baiknya juga begitu berlaku untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin skeptis terhadap janji Tuhan, bisa negatif terhadap janji Tuhan,
bisa tidak percaya dan mempertanyakan dan meragukan janji dan firman Tuhan. Tetapi Tuhan care pada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan justru tertarik kepada orang yang skeptis, yang negatif, ragu, tidak percaya. Justru Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jika memiliki sikap seperti Thomas. Nah, jawaban Thomas, dia menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas sekarang melihat bahwa Yesus bukan hanya nabi, bukan hanya guru, tapi dia mengakui bahwa betul Yesus itu Tuhan dan Allahnya. Ayat 29, karena kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Nah, ini juga berita untuk kita pada hari ini, kepada kita semua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang belum melihat, yang mempertanyakan janji Tuhan, yang tidak melihat, yang ragu-ragu, mungkin yang skeptis tapi tetap percaya. Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang seperti itu. Karena apa yang kita percayai, seperti saya katakan tadi, hanya masalah waktu, itu akan menjadi kenyataan. Nah, Walt Disney, kita tahu ya, tokoh pencipta film-film Walt Disney, dia mengatakan, seeing is believing. Melihat itu percaya, artinya kalau saya melihat baru saya percaya, sama seperti katanya Thomas tadi. Saya melihat dulu, kalau saya nggak lihat saya nggak akan percaya. Kalau saya nggak cucukkan tanganku, jariku, saya nggak akan percaya. Jadi sama kayak dunia ini mengajarkan kita melihat baru percaya. Ya, kalau orang dalam dunia bisnis, mana barangnya, mana sampelnya. Ya, kalau nggak ada sampelnya, nggak ada displaynya, nggak ada yang dipajang, contohnya, ya, saya nggak percaya. Ya, tetapi saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kerajaan Allah, kita harus percaya dulu, baru kita melihat. Dalam Yohanes 11 ayat 40, ini teks yang berbeda. Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jalan dunia dengan jalan Tuhan itu berbalik belakang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia ini mengajarkan kita, sama seperti Thomas tadi ya, melihat dulu baru percaya, melihat buktinya dulu, melihat contohnya dulu, sampelnya dulu, marketnya dulu, hasilnya dulu, profitnya dulu, baru saya mau percaya, baru saya mau invest, baru saya mau mempercayai apa yang kau katakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hukum rohani, kebalikannya. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saya mengambil ayat paralelnya, ayat yang sama, Yohanes 11 ayat 40, tapi dari versi TSI. TSI adalah terjemahan sederhana Indonesia, tahun 2014. Ayat paralelnya tadi mengatakan demikian, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah apa yang aku sudah katakan kepadamu, kalau kamu percaya kepadaku, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya yang sangat hebat kepadamu. Ini terjemahan paralel dari Yohanes 11 ayat 40 dibandingkan dengan TB tadi, terjemahan baru. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya, kalau kita mengingat ya, kita harus mengingat firman Tuhan terlebih dahulu. Apa yang kita ingat, kemudian kita percaya, maka Tuhan Yesus berkata, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya yang sangat hebat kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita percaya pada hari ini, pada apa yang Tuhan katakan, janji Tuhan katakan, meskipun keadaan itu berbalik belakang dengan apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya lihat, berbalik belakang dengan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita imani, tapi kalau kita percaya apa yang Tuhan janjikan, Tuhan Yesus berjanji, bukan saya Pak Jimmy yang berjanji, Tuhan Yesus berjanji, Allah akan menunjukkan kuasa dan kemuliaan yang sangat hebat kepadamu. Ya, berbalik belakang dengan apa yang dikatakan dunia ini, seeing is believing. Di dalam kerajaan Allah ada iman yang menjadi currency, mata uangnya. Ya, faith is the currency of exchange in the kingdom of God.
Iman adalah mata uang pertukaran di dalam kerajaan Allah. Kalau di dunia ini kita perlu mata uang ya, rupiah, dolar, Sing dollar, Australia dollar, dan seterusnya. Tanpa uang kita tidak bisa memiliki barang. Kita mau beli bensin, kita mau beli beras, kita mau beli bahan makanan dan sebagainya, baju dan seterusnya, kita perlu uang. Ya, uang adalah exchange, alat tukar. Dengan uang kita bisa memiliki apa yang kita butuhkan. Tetapi dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan uang exchange-nya, tapi iman. Iman adalah mata uang pertukaran dalam kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya percaya kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, maka kita akan melihat. Tadi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya, kau akan melihat apa yang dijanjikan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 6-10, dia mengatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Rasul Paulus meyakinkan jemaat di Korintus bahwa senantiasa hati mereka tabah. Dia sadar bahwa selagi kita hidup di muka bumi ini, kita jauh dari Tuhan. Ya, kita kadang-kadang ragu, kita kadang-kadang negatif, kadang-kadang kita tidak percaya, kita mempertanyakan janji Tuhan, dan kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, sumber daya kita sendiri. Tetapi Rasul Paulus mengatakan demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, nah lalu karena dia percaya dan bukan karena melihat, ada ketabahan, ada ketekunan. Ya, meskipun dia mengatakan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pernah berpikir atau pernah mengatakan, atau mungkin ada terlintas dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, karena tekanan yang begitu berat, masalah yang begitu berat, lalu berkata, lebih baik aku mati sajalah, lebih baik aku kembali ke rumah Bapa, lebih baik aku nggak ada lah di muka bumi ini dengan segala tekanan, problema yang kuhadapi. Ada nggak yang Bapak Ibu pernah berkata seperti itu? Atau mungkin tidak mengatakan secara verbal, tapi dalam hati dan dalam pikiran, lebih baik kembali ke rumah Bapa. Sudah enak ya, nggak usah pikir sebentar sini kita makan apa ya, nggak usah berpikir ini ada kewajiban-kewajiban harus dibayar, nggak usah berpikir segala macam urusan dunia ini sudah bebas. Ya, betul ya, Rasul Paulus juga begitu, dia bilang lebih suka kami beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Tetapi dia nggak demikian Bapak Ibu. Ya, dia katakan sebab itu juga kami berusaha. Rasul Paulus meyakinkan jemaat di Korintus, kita harus berusaha, baik kita diam di dalam tubuh ini maupun kita diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, enggak, kita harus berusaha, entahkah kita nanti kembali ke rumah Bapa, kita sudah tidak di dalam tubuh ini, roh kita sudah keluar dari tubuh ini, ataupun kita masih di dalam tubuh ini, kita harus berusaha supaya kita berkenan kepadanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, suicide, bunuh diri, bukan solusi. Yang bisa mencabut nyawa kita itu Tuhan, bukan diri kita sendiri, bukan orang lain. Waktu kita memutuskan untuk mengakhiri hidup kita sendiri, kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan Alkitab berkata di sini, Tuhan nggak berkenan. Karena Rasul Paulus berkata, kita harus berusaha, baik kita diam di dalam tubuh ini, maupun kita diam di luarnya, supaya kita berkenan kepadanya. Sebab apa? Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan di tahta pengadilan Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir tidak ada pengadilan. Ada pengadilan. Ya, nanti ketika hari terakhir, ketika Tuhan datang kedua kali menghakimi orang yang hidup dan mati, di situ ada tahta pengadilan. Ya, dan Alkitab ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya selagi dia hidup di muka bumi ini, baik atau jahat. Semua orang akan menerima ganjarannya. Jadi saya berdoa, berharap Bapak Ibu kita punya takut akan Tuhan, bahwa hidup ini nggak bisa kita serampangan, sembrono. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan,
baik ataupun jahat. Setiap orang patut menerima sesuai dengan apa yang dilakukan selagi hidup di muka bumi ini. Nah, lalu ayat selanjutnya, sebab itu Rasul Paulus berkata, kami tidak tawar hati, jangan kecewa, do not upset, do not regret, jangan kecewa, jangan patah hati, patah hati putus cinta, jangan patah semangat, jangan tawar hati, ya, do not lose hope, jangan hilang harapan, Bapak Ibu. Meskipun manusia lahiriah kita semua semakin merosot, namun manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, apa yang Bapak Ibu saudara-saudari dan saya hadapi, Alkitab berkata itu ringan penderitaan itu. Ya. Seringkali waktu kita dalam masalah, kita berpikir kita orang yang paling kasihan dah di seluruh dunia ini, karena kita berpikir kita sendiri menanggung tekanan masalah yang kita hadapi. Itu penipuan ya Bapak Ibu, itu penyesatan pikiran. Karena kita berkata bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia ini juga menanggung masalah yang sama yang kita hadapi. Tadi Rasul Paulus mengatakan tekanan hidup, kadang-kadang kami menjadi tawar hati, hilang pengharapan, jadi kecewa, jadi putus asa. Rasul Paulus berkata itu penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita semua kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kita pada hari ini. Jadi ini kabar baik bahwa penderitaan yang kita alami itu ringan. Ya, semua saudara-saudaramu di seluruh dunia juga mengalami yang sama. Di dalam ayat lain dikatakan sesuatu Tuhan memberikan kita penderitaan, Dia juga memberikan kita jalan keluar atas penderitaan, atas pencobaan itu. Dan penderitaan dan pencobaan itu mengerjakan bagi kita semua kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kita selagi kita hidup di muka bumi ini. Itu sebabnya ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Coba katakan di kiri kanan saudara yang nggak ada punya teman, ngomong aja ke kanan ke kiri, kan di screen ini kelihatan itu loh, akan ngomong ke sebelahnya. Coba katakan yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Coba katakan di kiri kanan yang nggak on cam, ngomong aja lah sendiri. Coba ngomong ya, yang kelihatan itu sementara. Coba katakan, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita bisa lihat ini sementara. Ini nggak kekal. Justru yang kekal itu yang nggak kelihatan. Ya, ingat sekali lagi, dunia ini kita terpengaruh sekali dengan dunia, seeing is believing. Saya lihat dulu baru saya percaya. Mana buktinya baru saya percaya. Tapi sekali lagi Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kuasa Allah dinyatakan, begitu hebat kuasanya dinyatakan. Kalau kamu percaya, ya. Rasul Paulus berkata, itu sebabnya dia tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Jim Elliot, seorang misioneri dari Amerika Serikat yang menjangkau ke Amerika Latin, Ekuador. Hidupnya nggak lama, saudara. Dia bersama istrinya menjangkau orang-orang pedalaman di Ekuador, dan singkat cerita dalam suatu ibadah, ya dia ditombak dan dia mati ditombak oleh suku yang dia jangkau. Lalu ada satu ucapannya yang sangat terkenal. Dia seorang martir, ya. Dia menjangkau suku Waodani di Ekuador, Amerika Latin, dan dia mengatakan demikian. He is no fool who gives what he cannot keep, to gain that which he cannot lose. Maksudnya gini Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini mengacu kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu nggak bodoh.
untuk memberikan apa yang tidak bisa dia simpan, yang tidak bisa dia jaga. Hanya untuk mendapatkan yang tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita banggakan di muka bumi ini dengan properti, mobil, investasi, deposito, perhiasan, dan seterusnya. Saya mengatakan itu nggak penting. Itu kita butuhkan untuk kita hidup. Itu semua alat, bukan tujuan. Kita kalau nggak punya uang, nggak bisa, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang berkata berbahagialah yang tidak punya uang, itu nggak benar tuh. Itu pengajaran sesat. Ya. Karena ada berkembang pengajaran di dalam kekristenan bahwa semakin miskin semakin rohani. Jadi kalau melihat pendetanya miskin ya, wah ini Pak pendeta kita nih rohani nih miskin nih, menderita dia. Itu salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan dikelilingi dengan orang-orang kaya yang mensupport pelayanannya. Saya pernah berkhotbah, ngapain itu tentara Romawi memperebutkan jubah Tuhan Yesus? Apakah kalau jubahnya hanya dari kain kafan, dari kain itu tas buat itu loh, beras itu gandum, ya ngapain dia perebutkan? Alasannya diperebutkan karena mahal. Ya. Tapi Tuhan ini enggak bodoh untuk memberikan apa yang tidak bisa dia simpan. Harta dunia ini nggak bisa kita simpan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mendapatkan yang tidak bisa hilang. Hidup yang kekal itu tidak bisa hilang. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Kita tidak bisa membawa apa-apa dari bumi ini ke surga. Yang kita bisa bawa itu jiwa-jiwa. Yang kita bisa bawa itu papa, mama, kakek, oma, opa, nenek, kakak, adik, cucu, cicit, sepupu sekali, sepupu dua kali, dan seterusnya, teman, kerabat, kolega, relasi. Waktu mereka mengenal Tuhan, itu yang kita bisa bawa jiwa-jiwa itu. Tetapi yang sementara ini nggak bisa dibawa. Tapi betapa kita begitu terobsesi dan dikuasai oleh apa yang kelihatan ini. Dan begitu kita disusahkan, disulitkan, berkeluh kesah, bersusah payah, sakit, dan seterusnya, hanya untuk memperoleh dan mempertahankan apa yang akan hilang. Jim Elliot berkata, Tuhan tidak bodoh untuk melepaskan apa yang nggak bisa dia jaga. Hanya untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang. Hidup yang kekal, keselamatan tidak akan pernah bisa hilang. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, simpanlah dan kumpulkanlah harta di surga, di mana pencuri dan ngengat dan karat tidak bisa. Mencuri tidak bisa mencurinya, ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kamar saya ini penuh dengan rayap ini. Ini saya harus mengganti lemari, tempat tidur. Sementara saya punya mobil baru ya. Saya nggak bangga punya mobil baru. Waktu masih baru itu begitu ngambil dari showroom, ketemu jalan sempit, kesenggol ininya spion ya. Kemudian waktu Lebaran hari pertama itu saya harus ngantar temannya Debra ke Malioboro tuh, kesenggol lagi spion yang satu. Saya bilang peduli apa lah, saya nggak, ngapain saya marah-marah ini, mau turun gimana juga, atau lautan mobil di Malioboro tuh, bukan ngapain, maksudnya ini cuma benda, ada asuransinya pun, ngapain ya. Maksud saya Bapak Ibu, kita begitu terobsesi dan dikuasai dengan apa yang kita lihat. Ya. Tapi itu Jim Elliot berkata, Tuhan itu nggak bodoh untuk memberikan apa yang nggak bisa disimpan dan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang. Thomas yang skeptis, Thomas yang peragu, Thomas yang tidak percaya, Thomas yang negatif. Direkam di 11 Yohanes 11 ayat 16. Ini kita lihat bagaimana kita lihat skeptisnya Thomas ya. Waktu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya itu murid yang lain, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini dia menjawab Tuhan Yesus. Tuhan bilang kita akan ke sana. Ayo, mari kita mati bersama Tuhan. Ini Thomas ini skeptis sekali dia, ya.
dia juga kritis. Direkam di Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, Bapak Ibu kenal ya orang seperti Thomas? Coba katakan, oh ya saya kenal ini, orang seperti Thomas ini. Kenal nggak Bapak Ibu orang seperti Thomas? Kenal ya? Jangan-jangan Thomas itu diri kita sendiri. Para ahli Alkitab berkata Thomas yang disebut Didimus itu dikatakan saudara kembar ya, tapi tidak ada bukti saudara kembar. Lalu sebagian komentari mengatakan Didimus itu dari diri kita sendiri. Jadi Didimus itu Thomas dan kita maksudnya, yang skeptis, yang kritis, yang negatif, yang peragu, yang mempertanyakan janji Tuhan, firman Tuhan, yang lebih percaya kepada diri sendiri, yang bisa kita pegang, kita bisa lihat, yang kita bisa raba. Thomas negatif, kritis, skeptis, peragu. Tapi ketika Tuhan berjumpa dengan Thomas, Tuhan yang bangkit. Tuhan merubah Thomas. Dia diubah menjadi percaya dan dia berkarya memberkati orang lain. Thomas dikirim ke India. Dia pergi ke India. Dan dia martir di India. Dia matinya ditombak juga di India. Dan pada saat kematiannya tanggal 3 Juli, diperingati sebagai Hari Kristen di India. Kalau kita punya teman-teman India, anak-anak Malaysia, berapa banyak yang namanya Thomas? Nama Thomas ini terkenal sekali karena Rasul Thomas yang memang menjadi rasul di India. Kekristenan lahir di India. Meskipun ada harga yang harus dia bayar dengan nyawanya. Sekali lagi, Thomas orang awal yang skeptis, negatif, kritis, peragu. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diubah menjadi percaya dan dia berkarya, dia memberkati orang lain. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perjumpaan dengan Tuhan yang kita pelajari selama 4 minggu ini, Maria Magdalena, Petrus yang tidak mengerti, Yohanes yang minggu lalu ya, dia melihat dan dia percaya. Tapi Maria Magdalena, dia tidak hanya melihat dan percaya, dia mengalami Tuhan. Kita sudah belajar dari 2 murid Tuhan Yesus yang menjauh dari ketakutan mereka. Perjalanan ke Emmaus, mereka pergi melarikan diri sebenarnya. Tapi ketika Tuhan berjumpa dengan mereka dalam perjalanan itu, mereka bercakap-cakap, Tuhan menjelaskan firman Tuhan dan mengambil perjamuan kudus. Mereka berubah, mereka menjadi berani dan punya pengharapan dan kembali ke pusat konflik. Kembali ke tempat Tuhan Yesus disalibkan, mereka tidak takut menghadapi kenyataan. Bapak Ibu, kita belajar hari ini dengan Thomas yang mempertanyakan firman Tuhan, yang meragukan, skeptiks, negatif. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap kali Tuhan berjumpa dengan orang-orang yang kita sudah pelajari ini, mereka mengalami perubahan hidup. Ini yang menjadi doa saya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian hari ini yang menyaksikan melalui Zoom ini dan nanti melalui YouTube nanti. Apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari sedang hadapi pada hari-hari ini. Dan kalau Bapak Ibu sempat mempertanyakan janji Tuhan, Bapak Ibu sempat mempertanyakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari skeptik, negatif, meragukan, dan mempertanyakan. Ingat, Tuhan care kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sama dia care pada Thomas. Tuhan datang kedua kali menjumpai murid-muridnya hanya untuk berjumpa dengan Thomas. Tuhan tahu kebutuhan khususnya Thomas untuk diyakinkan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam keseharian Bapak Ibu. Bukan hanya dalam doa dan baca firman, tapi dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, dalam hubungan-hubungan yang kau bangun, hanya untuk meyakinkan saudara bahwa sungguh Yesus itu hidup dan dia berkuasa untuk merubah hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara kepada manusia rohani kami. Kami boleh yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu berkata, jika kami percaya, waktu kami mengingat dan kami percaya apa yang Kau katakan, maka kami akan melihat kuasa-Mu yang hebat dinyatakan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, kesehatan kami, keuangan kami, hubungan-hubungan yang kami bangun, apa yang disentuh oleh tangan kami, Kau akan menyatakan diri-Mu Tuhan dalam setiap area kehidupan kami, hanya untuk meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang berkuasa, dan Kau memanggil kami untuk menceritakan kepada banyak orang kuasa kebangkitan-Mu. Bahwa Engkau Yesus bukan dongeng, bukan sejarah, bukan hikayat, bukan legenda, bukan mitologi. Tapi Yesus Engkau yang hidup, yang real, yang nyata. Di mana kami melihat bangsa berubah karena Engkau Tuhan. Negara berubah karena Engkau. Hidup orang-orang diubahkan. Peradaban sejarah umat manusia ini diubahkan menjadi lebih baik ketika Engkau diberitakan, ketika Engkau dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Sepanjang minggu ini kami akan melihat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, penyediaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna pada setiap kami. Dan bagi kami yang ragu-ragu, Engkau akan menyatakan diri-Mu agar kami yakin dan percaya dan memberitakan kabar baik itu sampai ke bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan, Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.